Kita sering mengira bahwa intoleransi hanya dilakukan oleh kelompok garis keras yang mengatasnamakan agama. Tapi bagaimana jika pelakunya justru berasal dari partai yang mengklaim dirinya sebagai penjaga keberagaman dan nasionalisme? Itulah yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Polisi menetapkan Ketua PAC PDI Perjuangan setempat, bernama Yudiansyah, sebagai salah satu tersangka dalam kasus perusakan rumah ibadah milik warga Kristen di Kampung Tangkil. Ironis, karena nyatanya intoleransi bisa tumbuh dari kelompok nasional. Sebagaimana diketahui, selama ini PDIP memang terkenal sebagai partai ideologi Pancasila. Yang jadi PR besar sekarang bukan hanya kelakuan Yudiansyah, tapi juga bagaimana PDIP menyikapinya. DPC PDIP Sukabumi sudah mengeluarkan usulan untuk menonaktifkan Yudi sebagai Ketua PAC PDIP. Dan DPD Jawa Barat langsung setujuin. Bahkan katanya mau langsung pecat dari keanggotaan partai. Tapi netizen mulai nanya, apa cukup hanya dipecat saja? Karena ini bukan kasus orang biasa. Ini Ketua PAC. Artinya, ada proses panjang sebelum dia bisa naik ke posisi itu. Apakah nggak ada penyaringan ideologi? Atau jangan-jangan toleransi hanya dipakai kalau kamera nyala? Kalau cuma pecat dan bilang, itu urusan pribadi, kesannya kayak mau cuci tangan. Padahal kalau PDIP serius sama Pancasila, harusnya mereka juga dorong aparat hukum buat kasih hukuman maksimal. Bukan cuma beresin di internal. Jangan sampai nilai-nilai partai cuma berhenti di baliho dan pidato. Sekadar informasi, kasus intoleransi ini terjadi ketika sekelompok siswa-siswi Kristen lagi ngadain retret di sebuah rumah warga di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi, tanggal 27 Juni 2024 lalu. Kegiatan ini malah diserbu massa. Anak-anak itu diusir secara kasar, mobilnya dirusak, pagar dijebol, kaca rumah dipecahin, salib dihancurkan, bahkan gitar nggak luput dari amukan. Aksi itu direkam dan viral di media sosial. Netizen geram, wajar. Menurut temuan polisi, Yudiansyah ini hadir saat mediasi antara warga dan pemilik rumah. Bukannya jadi penengah, dia malah ikut rusuh, membaret mobil, merusak barang-barang. Nggak heran, akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 170 KUHP, perusakan secara bersama-sama, dan pasal 406 KUHP, perusakan barang. Ancamannya bisa sampai 8 tahun penjara. Kita butuh lebih dari sekadar pidato soal toleransi. Kita butuh ketegasan nyata, terutama dari partai yang ngaku paling nasionalis. Jadi sekarang, bola ada di tangan PDIP. Mau serius menindak pelanggaran ini? Atau cuma ganti nama di struktur, masalah selesai?